Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Juwaria. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau antar kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Pada kasus satu ada seorang mahasiswi yang bernama Ani dan Budi yang tidak sengaja bertemu di salah satu kendaraan umum. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan dalam berbicara juga. Seperti pada contohnya pada Budi saat meminta nomor ponsel Ani dan melakukan perbincangan di saat naik angkutan umum. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Sebabnya dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal sering sekali tidak digunakan atau tidak dilakukan. Contohnya ketika kita sedang chatting, tidak mungkin kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita atau bisa mendengar intonasi suaranya. Karena keterbatasan ini pula, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal pada hakikatnya saling terkait dan saling melengkapi. Dalam komunikasi langsung, kita terus mengirimkan pesan kepada lawan bicara kita secara kontinu. Komunikasi nonverbal juga sering terjadi secara otomatis dan tanpa kita sadari atau dapat kita kontrol. Pembahasannya adalah komunikasi verbal sendiri adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun secara lisan. Dalam pelaksanaannya, komunikasi lebih mudah disampaikan secara verbal dibandingkan secara nonverbal. Komunikasi verbal sendiri, dengan komunikasi verbal, komunikan atau pendengar maupun pembaca dapat lebih memahami pesan yang disampaikan. Fungsi komunikasi verbal yang pertama adalah penanaman, yang kedua adalah jalur interaksi dan transmisi interaksi, yang ketiga adalah menonjolkan artikulasi dan intonasi, yang keempat ada alat sosialisasi yang efektif, dan yang kelima ada sarana pengembangan bahasa. Ciri-ciri komunikasi verbal. Yang pertama, disampaikan dengan adanya media. Bisa media itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Komunikasinya juga bisa bersifat dua arah. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Ini adalah bahasa tubuh yang konteks lingkungannya terlibat dalam komunikasi apapun. Bukan apa yang dikatakan dengan apa kata-katanya, melainkan bagaimana yang dikatakan dan diungkapkan. Fungsi komunikasi nonverbal yang pertama ada repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, dan aksentuasi. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah mengetuk pintu atau bisa menggelengkan kepala, atau bahkan berjabat tangan dan tersenyum. Kesimpulannya adalah perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal terletak pada strukturnya. Komunikasi verbal mempunyai peraturan dari tata bahasanya yang sifatnya sangat terstruktur, sedangkan komunikasi nonverbal terjadi secara tidak dapat diramalkan, bahkan kita sendiri tidak menyadarinya, sehingga tidak ada struktur formal dalam proses komunikasinya. Dalam komunikasi nonverbal, lambang atau simbol tidak mempunyai struktur, sehingga sulit dalam memberikan makna. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal sifatnya non-linguistik, karena penggunaan bahasa isyarat dalam proses komunikasinya. Sementara komunikasi verbal mempunyai linguistik yang bisa dilihat dan difahami lewat penggunaan dari kata-kata atau bahasanya.
Komunikasi verbal bersifat berkelanjutan dan akan berhenti jika komunikator atau komunikannya meninggalkan proses komunikasinya. Atau sementara komunikasi nonverbal masih bisa terjadi, bahkan setelah proses komunikasinya itu berakhir. Perbedaan lain antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal adalah terletak pada cara mempelajarinya. Komunikasi verbal hanya bisa dilakukan jika mempelajari penggunaan kata dan bahasa, sedangkan komunikasi nonverbal bisa dipelajari dalam proses alamiah. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.